Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari perusahaan Nobargoy akan menjelaskan tentang perusahaan kami dan apa sih yang akan kami lakukan di kemudian hari untuk perusahaan kami ini. Yang pertama adalah bagaimana sih kami bisa mendapatkan nama perusahaan kami ini, yaitu nama Nobargoy ini. Ya, Nobargoy ini merupakan singkatan dari nonton bareng kuy yang biasa anak muda zaman sekarang ucapkan saat mereka ingin mengajak teman-teman mereka menonton bersama. Lalu apa sih Nobargoy itu? Jadi Nobargoy merupakan perusahaan yang menyediakan platform streaming film secara online dan gratis, dan yang pasti memiliki fitur-fitur lengkap yang ada di dalam platform tersebut. Fitur-fitur tersebut salah satunya adalah subtitle yang sudah kami berikan di dalam film tersebut agar film tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan tidak hanya itu, kami memiliki fitur yang bisa mengubah kualitas dari film tersebut agar penonton bisa menyesuaikan kualitas film tersebut dengan kecepatan internet yang penonton miliki. Lalu bagaimana kalian bisa mengakses Nobargoy ini? Jadi ada dua cara untuk bisa mengakses Nobargoy ini. Yang pertama adalah melalui situs web resmi kami, yaitu di www.nobargoy.com, dan kalian dapat mengakses melalui laptop atau komputer kalian. Dan di website tersebut kalian bisa streaming secara online dan gratis, dan yang pasti kalian bisa menikmati fitur-fitur yang lengkap yang ada di dalam Nobargoy ini. Dan cara yang kedua adalah menggunakan aplikasi yang ada di Android atau iOS yang sudah kami sediakan juga dan dapat di-download. Untuk aplikasi ini tidak kalah dengan website resminya, kalian juga bisa melakukan streaming online secara gratis, dan juga kalian dapat menikmati fitur-fitur lengkap yang ada di dalamnya. Lalu tujuan dari perusahaan ini adalah memberikan akses gratis untuk menonton film secara dan memiliki kualitas terbaik. Lalu kami juga memiliki visi, yaitu menjadi platform streaming film nomor 1 di dunia. Dan tidak hanya itu, kami juga mempunyai misi untuk memberikan layanan gratis menonton film di berbagai negara. Dengan semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang juga kebutuhan manusia. Perkembangan kebutuhan manusia ini berkembang karena mereka beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, salah satu kebutuhan manusia adalah hiburan. Hiburan di sini dilakukan oleh manusia karena mereka butuh sesuatu untuk mengisi kebutuhan mereka setelah melakukan pekerjaan, ataupun butuh sebuah solusi untuk mencegah stres mereka. Nah, beberapa cara dilakukan oleh manusia untuk menghibur diri mereka, yaitu dengan cara bersosialisasi dengan manusia lainnya, bermain, dan hal-hal lainnya. Di zaman modern ini, ada juga cara modern untuk menghibur diri mereka, yaitu dengan cara menonton film. Nah, tetapi sayangnya di tahun modern atau 2021 ini ada sebuah masalah besar, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menghambat beberapa aktivitas manusia, salah satunya menghibur ataupun juga pekerjaan. Mengapa menghambat? Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, pemerintah mengharuskan masyarakat mereka untuk beraktivitas di rumah. Nah, karena mengharuskan aktivitas di rumah, pekerjaan atau pendapatan mereka berkurang dari biasanya karena aktivitas mereka dilakukan di rumah. Nah, karena mau tidak mau aktivitas dilakukan di rumah, manusia pun juga harus menghibur diri mereka dengan cara di rumah. Nah, salah satu cara yang sudah dibahas tadi adalah menonton film. Nah, menonton film ini juga dapat dilakukan di rumah. Nah, karena kita tahu juga bahwa banyak platform di sana atau aplikasi-aplikasi di sana yang harus mengharuskan pelanggannya untuk membayar uang mereka untuk mendapatkan streaming secara berkualitas dengan baik.
dan juga tidak ada iklan, maka manusia mau tidak mau juga harus mengeluarkan duit mereka untuk membayar platform itu. Nah, kita sudah tahu bahwa masalah sebelumnya itu manusia berkurang pendapatannya, maka mereka mau tidak mau harus menghemat pendapatan mereka. Ya, walaupun di sana ada aplikasi juga yang dilayani secara gratis, tapi juga fiturnya tidak lengkap dan itu menghambat atau membuat resah pelanggan-pelanggannya. Nah, bagaimana dengan cara kita untuk mengatasi solusi tersebut? Kita perusahaan ini yang baru dibangun ini menyediakan sebuah aplikasi gratis atau platform gratis untuk diakses beberapa kalangan untuk menonton film secara gratis. Walaupun gratis, fitur yang kami buat pun juga lengkap. Nah, maka dari itu perusahaan kami melakukan solusi untuk memecahkan masalah yang sudah dibahas tadi. Selanjutnya yaitu target. Target pasar kami adalah seluruh pengguna internet dari berbagai kalangan, baik di Indonesia dan di dunia. Di sini, kami telah mengambil data mengenai pengguna internet yang ada di Indonesia dan di dunia dari situs yang ada di Google. Pengguna internet di Indonesia sebanyak 202 juta pengguna dan di dunia sebanyak 4,66 miliar pengguna. Tentunya, dalam bisnis pasti ada kompetitor. Di sini, kami telah menginput beberapa kompetitor kami. Bisa dilihat, kami membaginya dengan 3 kategori, yaitu 1. Platform legal dan berbayar. Platform legal dan berbayar ini, contohnya itu adalah Netflix. Menurut data yang kami ambil dari situs yang ada di Google, Netflix memiliki 209 juta pelanggan di seluruh dunia pada kuartal 2 tahun 2021. Netflix ini menyediakan film yang sangat beragam, pastinya legal tetapi juga berbayar. Selanjutnya, yang kedua, ada platform legal dan setengah berbayar. Platform legal dan setengah berbayar ini contohnya yaitu iFlix, Viu, dan WeTV. Platform tersebut menyediakan fitur bagi pengguna jika ingin pengguna tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih. Bisa dibilang, fitur VIP. Dan untuk menjadi anggota VIP, para pengguna harus membayarnya. Salah satu keuntungan yang didapatkan oleh pengguna VIP adalah bisa menonton series lebih cepat beberapa episode ataupun film yang hanya dikhususkan untuk pengguna VIP. Dan menurut data yang kami ambil dari situs yang ada di Google, iFlix memiliki monthly active user atau MAU sebanyak 1,66 juta dan Viu memiliki 2,48 juta monthly active user atau MAU. Dan yang terakhir, yang ketiga ini adalah platform ilegal dan gratis. Platform ilegal dan gratis contohnya yaitu Indo XX1 dan layar kaca 21. Platform tersebut ilegal dan ada juga beberapa film yang kualitasnya kurang baik karena direkam oleh kamera ponsel. Namun kabarnya, dari kedua contoh platform tersebut itu berbahaya. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia adalah platform tersebut bisa membuat perangkat terancam terinfeksi virus jahat. Bahkan, bisa sampai mencuri data pribadi penggunanya. Streaming ilegal juga merugikan orang lain sebab ada pelanggaran hak cipta di sana. Namun, masih saja banyak pengguna yang mengakses situs atau platform tersebut. Maka dari itu, yang membuat beda platform kami dengan para kompetitor kami adalah platform kami sudah pasti legal, film yang sangat beragam, kualitasnya terbaik, gratis, dan memiliki fitur yang lengkap. Selanjutnya, untuk promosi dari produk kami menggunakan social media branding, yaitu kami memanfaatkan platform-platform media sosial yang sedang terkenal, terutama di saat pandemi seperti ini untuk promosi. Sebagai contoh ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube. Menurut kami, promosi dengan sosial media seperti ini adalah cara yang paling ampuh bagi kami untuk menarik perhatian masyarakat luas. Untuk promosi dengan menggunakan YouTube, kami melalui iklan dalam halaman utama. Lalu untuk promosi dengan Facebook,
Twitter, dan TikTok, kami menggunakan akun promosi. Lalu, untuk promosi dengan media sosial Instagram, kami tidak hanya mengandalkan iklan, tetapi juga kami akan mengendorse beberapa selebgram yang memiliki followers yang cukup banyak. Dan tentu saja, followers yang cukup banyak ini akan memberikan dampak yang besar bagi perusahaan kami dalam mengundang pengunjung untuk mendatangi website kami. Lalu, bagaimana perusahaan kami dapat menghasilkan uang apabila layanan streaming kami gratis atau dalam kata lain tidak dipungut biaya? Jawabannya adalah perusahaan kami memperoleh pemasukan dari iklan-iklan yang akan ditayangkan dalam website kami. Tetapi, tenang saja, walaupun iklan-iklan sponsor ini terdapat di halaman utama website kami, iklan-iklan yang kami tampilkan ini tidak akan mengganggu para pengunjung yang datang untuk menonton film dalam website kami. Dan tentu saja, saat film berlangsung, film akan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan iklan yang memotong di tengah-tengah saat pengunjung sedang asik menonton. Hal ini kami pertimbangkan karena kepuasan pengunjung dalam menonton menggunakan website kami adalah hal yang kami utamakan. Selanjutnya, bagian finansial. Pada tahun pertama, kami mendapatkan penghasilan sebesar 600 juta rupiah. Itu didapatkan dari penghasilan bulanan kami dari iklan yang dipasang dalam aplikasi Nobar Kui sebesar 200 juta per bulan, dan pengeluaran per bulan dari pembelian legalitas film, gaji karyawan, perawatan aplikasi, dan lain-lain sebesar 150 juta per bulan, yang apabila dijumlahkan maka penghasilan bersih kami dalam sebulan yaitu 50 juta per bulan, sehingga apabila dikalikan dengan 12 didapatkan penghasilan sebesar 600 juta per tahun. Pada tahun kedua kami mendapatkan penghasilan bersih sekitar 600 juta kembali, sehingga pada tahun kedua jumlah penghasilan kami yaitu 1,2 miliar rupiah. Di dalam tahun kedua ini kami mengalami perkembangan yang cukup sangat pesat, di mana sponsor mulai berdatangan untuk memasang iklan di aplikasi Nobar Kui, sehingga hal ini membuat penghasilan akan mulai meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Pada tahun ketiga, kami mendapatkan penghasilan bersih sebesar 800 juta rupiah. Di tahun ini kami mengalami peningkatan penghasilan sebesar 200 juta rupiah daripada tahun sebelumnya karena peningkatan iklan yang ada di aplikasi. Sehingga pada tahun ketiga, jumlah penghasilan kami yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Di dalam tahun ketiga juga, kami mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana pengguna aplikasi Nobar Kui menjadi bertambah banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga di tahun ketiga ini, aplikasi Nobar Kui menjadi platform streaming film nomor 1 di Indonesia. Pada tahun keempat, kami mendapatkan penghasilan bersih sebesar 1 miliar rupiah. Di tahun ini, kembali kami mengalami peningkatan penghasilan sebesar 200 juta rupiah daripada tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun keempat, jumlah penghasilan kami yaitu sebesar 3 miliar rupiah. Di dalam tahun keempat ini juga kami mengalami perkembangan yang pesat, yaitu kami menggandeng salah satu media influencer sebagai brand ambassador aplikasi Nobar Kui, yaitu Pak Hotman Paris. Kenapa kami memilih beliau sebagai brand ambassador? Karena Pak Hotman Paris merupakan sosok yang terkenal di Indonesia sebagai seorang pengacara dan seorang pembawa acara talk show di dunia pertelevisian Indonesia yang memiliki banyak followers. Di dalam IG beliau memiliki 6 juta pengikut. Di sini kami juga ingin menunjukkan bahwa aplikasi Nobar Kui merupakan aplikasi streaming film yang legal. Pada tahun keempat ini juga kami bekerjasama dengan Telkomsel sebagai sponsor tetap aplikasi Nobar Kui. Karena di sini Telkomsel akan membantu menyediakan paket internet untuk streaming film di aplikasi Nobar Kui. Karena perkembangan yang sangat pesat, maka di tahun ini juga aplikasi Nobar Kui menjadi platform streaming film nomor 1 di Asia mengalahkan aplikasi lainnya, sehingga aplikasi Nobar Kui mulai dikenal di dunia. Pada tahun kelima, kami mendapatkan penghasilan sebesar 2 miliar rupiah.
pada tahun ini kembali mengalami peningkatan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah. Sehingga pendapatan kami dalam 5 tahun pertama ini yaitu sebesar 4 miliar rupiah. Di tahun kelima ini kami yakin bahwa aplikasi Nobarkuy akan menjadi platform streaming film nomor 1 di dunia karena merupakan aplikasi streaming film paling lengkap di dunia saat itu. Di tahun kelima ini kami juga menggandeng salah satu aktor Hollywood paling terkenal di dunia yaitu Tom Cruise sebagai brand ambassador internasional kami. Kami berharap bahwa hal ini menjadikan aplikasi Nobarkuy sebagai aplikasi streaming film nomor 1 di dunia untuk tahun-tahun selanjutnya. Lalu yang terakhir, perusahaan Nobarkuy memiliki anggota tim yang berpengalaman dan tentu saja berkompeten untuk mengembangkan perusahaan ini. Yang pertama ada Arsenius Bisma Kristo Wijaya sebagai CEO. Lalu kemudian ada Bletia Puspa Widianingrum sebagai social media dan digital marketing. Selanjutnya ada Frankie Joyan sebagai application developer. Lalu selanjutnya ada Maria Ivanka Valentina sebagai social media dan digital marketing. Lalu yang terakhir ada William Daryl Pataligong sebagai application developer. Sekian presentasi pitch deck perusahaan kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun kalimat. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.